Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Yulistiani SPD. Saya guru di SDN 2 Ciroyom, Kabupaten Tasikmalaya. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan ke-1 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Sehatkah kalian? Teman kalian hadir semua? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Berarti pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran melanjutkan dari hari kemarin. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan kepada KM untuk memimpin doanya. Doa mulai. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran di hari kemarin, yaitu masih tentang atau tema 1 selamatan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku, di mana pada hari kemarin kita telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tapi sebelum itu, agar pembelajaran kita lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu yang berjudul Bagimu Negeri. Bangsa yang masih perjuangannya nanti sangat panjang, harus semangat ketika kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari dari materi Selamatkan Makhluk Hidup Hewan Sahabatku adalah sebagai berikut. Coba diperhatikan ke depan. Yang ke-1, peserta didik mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara opipar dan ipipar serta manfaatnya. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara opipar dan ipipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks tentang ASEAN, peserta didik mampu menyebutkan masalah ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografis dengan benar. Sebelum dilanjutkan, coba kalian perhatikan ke depan. Ayo ke sini. Di sini Ibu mempunyai gambar. Nah, kalian tahu gambar apakah ini? Gambar apakah ini? Yang ada di depan ini gambar apa? Apa? Peternakan hewan.
kucing. Terus sapi. Terus harimau. Monyet. Terus ada lagi. Domba. Ada lagi. Dan lain sebagainya. Kemudian ada juga hewan yang bertelur dan melahirkan. Ayo kita pelajari. Tahukah kamu, amati gambar dan baca dalam hati atau perhatikan video yang ada di depan. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Anak-anak hebat ini adalah burung takur. Burung takur hidup di Malaysia. Burung takur adalah burung yang dilindungi oleh negara. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya agar tidak punah. Berkembang biakan hewan secara adaptif ada. Coba diperhatikan. Yang pertama, ovipat, artinya bertelur. Yang kedua, vivipat, artinya melahirkan. Yang ketiga, ovovivipat, artinya bertelur sekaligus melahirkan. Nah, mungkin itu penjelasan tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu apa tadi? Perkembangbiakan hewan. Dari perkembangbiakan hewan tersebut, kalian tadi sudah menyimak. Jadi ada berapa cara? Ada tiga, yaitu yang pertama ovipat, kemudian vivipat, kemudian ovovivipat. Di sini ibu mempunyai beberapa gambar. Coba kalian perhatikan. Mungkin di antara kalian tidak ada yang tahu gambar apa yang ibu bawa misalkan. Yang pertama, coba gambar hewan apa ini? Ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Di Indonesia, ayam hewan ini apakah ada atau tidak? Ada. Bahkan di kita juga ya, di daerah kita juga hewan ini suka dipelihara. Kemudian gambar yang kedua, gambar apa ini? Burung. Tahu tidak burung apa ini? Burung takur. Ibu mau bertanya, tadi ada yang menjawab katanya ini burung takur. Burung takur ini berasal dari negara mana? Jadi burung ini hidup di negara Malaysia. Kemudian gambar yang ketiga. Siapa yang bisa menjawab? Gajah apa? Gajah putih katanya. Coba mau bertanya, ibu mau bertanya. Kalau misalkan gajah putih dianggap oleh beberapa negara hewan ini hewan suci. Nah, negara manakah yang menganggap bahwa hewan tersebut dianggap suci? Kemudian Kamboja, pintar. Selanjutnya, gambar apa ini? Harimau. Tahu tidak? Tidak kalian harimau? Tahu. Biasanya harimau ada di mana? Di hutan. Harimau berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan. Selanjutnya ada lagi. Gambar apa ini? Ikan apa? Ikan paus hidup di mana? Di air atau di laut? Ibu mau bertanya, ikan paus berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan. Selanjutnya, ini gambar apa? Ular. Ular biasanya hidup di mana? Di hutan. Juga di mana? Bisa hidup di mana lagi? Selain hutan? Di kebun binatang. Terus di mana lagi? Di semak-semak. Nah, siapa yang tahu kalau ular berkembang biak dengan cara apa? Bertelur sekaligus melahirkan. Lebih jelasnya nanti kita akan bahas bersama-sama. Itu gambar yang ibu punya. Selanjutnya, tadi kalian telah menyimak video. Nah, kemarin kan ibu telah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Kelompoknya untuk hari ini masih tetap sama. Orangnya masih tetap itu.
tadi lihat atau simak, ada beberapa pertanyaan di RKPD ini yang harus kalian jawab. Coba nanti dipelajari terlebih dahulu. Ini untuk kelompok 1. RKPD-nya dilihat dulu pertanyaannya seperti apa. Terus yang kalian harus jawab itu seperti apa. Ada kaitannya dengan video pembelajaran yang sudah tadi kalian lihat. So, coba dibaca-baca dulu. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ayo. Yang pertama, di sana ada diagram pen. Diagram pen tersebut kalian isi. Tadi kan sudah menyimak video. Di video tadi ada beberapa hewan ya yang hidup di beberapa negara, terutama di negara ASEAN. Nah, di diagram pen itu coba kalian bandingkan dua nama negara. Misal Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura. Kemudian hewan yang biasa hidup di negara Indonesia dengan iklim tropis seperti apa? Coba diisi. Kemudian yang kedua, negara mana yang kalian inginkan? Indonesia misalkan ingin dibandingkan dengan negara Singapura. Mengerti tidak? Coba halaman 1 dulu. Ayo diisi, diskusi bersama teman kalian masing-masing. Silakan, ya, boleh. Negara-negara yang ada di anggota ASEAN, yang 10 negara itu boleh. Kemudian Filipina? Filipina gajah putih. Iya. Ini presentasi dari kelompok 1, diperlihatkan. Maaf, kelompok 2. Ya, sudah. Tepuk tangan. Satu lagi, kelompok tangan. Yang mau ke depan. Negara Indonesia Dibandingkan dengan negara Malaysia. Dari hewan. Indonesia. Negara Ya. Burung takut. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu presentasi dari dua negara. Kalian sudah membandingkan dua negara
kemudian menyebutkan nama hewan yang ada di negara tersebut. Selanjutnya masih ada di halaman 2. Coba dilihat apa bedanya. Nanti yang belum ke depan, tadi kan udah kelompok 1 sama kelompok 2, berarti yang belum kelompok 3 sama kelompok 4. Di halaman 2 coba dilihat. Dari jenis-jenis hewan yang kalian lihat tadi, misalkan ada hewan yang berasal dari negara Malaysia, kemudian Filipina, kemudian Thailand. Sekarang kelompokkan berdasarkan jenis perkembangbiakannya. Yang pertama di sana ada hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Kemudian yang kedua ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian yang terakhir ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ayo diskusikan. Ya, kemudian yang terakhir beranak dan bertelur. Ular, ikan, pari, bunglon. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Itu hasil dari kelompok 3. Kelompok 4 terakhir. Tim, sapi, domba, monyet, kuda, singa, gajah, anjing. Ya, Yang bertelur, ayam, ikan, burung, kura-kura, bebek. Ya. Yang beranak dan bertelur, ikan pari, ular, bunglon. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Itu tadi kalian sudah bisa menyimpulkan dari beberapa tayangan video yang sudah kalian amati dan kalian perhatikan. Coba kesini perhatikan macam-macam perkembangbiakan hewan. Coba yang lain perhatikan. Perkembangbiakan hewan itu ada yang disebut perkembangbiakan hewan secara generatif, di mana perkembangbiakan hewan secara generatif ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah cara berkembang biak melalui perkawinan. Perkembangbiakan generatif kemudian terbagi menjadi 3, yaitu dengan cara apa saja tadi? Bertelur, kemudian melahirkan, yang terakhir bertelur dan melahirkan. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau istilahnya apa? Ovipar. Cara perkembangbiakan hewan ini dikenal dengan sebutan ovipar, sehingga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut sebagai hewan ovipar. Contohnya, di sini ada hewan apa ini? Kemudian yang kedua, ayam. Hewan ovipar memiliki ciri. Di sini ada 4 ciri. Apa saja? Yang pertama, mengerami telurnya. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai daun telinga. Yang ketiga, tidak mempunyai kelenjar susu. Yang keempat, tidak menyusui anaknya. Itu ciri-ciri hewan ovipar.
berkembang biak dengan cara apa tadi? Ovipipar, bertelur atau melahirkan. Hewan ini merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara penggabungan antara ovipar, bertelur, dan pipipar atau beranak. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, induknya baru akan mengeluarkan dari tubuh induk dengan cara melahir. Contohnya yang pertama ini ikan apa? Yang kedua ini apa? Apa ini? Platypus. Kemudian yang ketiga? Ada 3 contoh hewan yang termasuk ovipipar. Sebelum kita lanjutkan, speaking dulu. 1, 2, 3. Pertanyaannya, coba Ajang sebutkan 2 hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Terus satu lagi, anjing, betul tidak? Betul. 100 untuk Ajang, silakan duduk lagi. Selanjutnya, negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Ada berapa negara di Asia Tenggara? Kalian mungkin sudah tahu ada berapa? Pintar. Yang pertama, Indonesia. 2, Malaysia. 3, Filipina. 4, Thailand. 5, Brunei Darussalam. Laos, Kamboja, kemudian Vietnam. Jadi ada 10 negara yang termasuk ke dalam negara-negara ASEAN. Negara-negara tersebut mempunyai 1 ciri khas hewan yang berasal dari ke-10 negara tersebut. Contoh dari Indonesia hewannya apa? Ikan tuna. Kemudian dari Malaysia tadi burung rambut. Kemudian dari Kamboja atau Filipina atau Thailand tadi apa? Nah, seperti contohnya di Indonesia. Indonesia luas sekali akan lautan ya. Di laut tersebut banyak apa sih? Tumbuh apa? Tumbuh ikan. Ikannya sampai bisa diimpor ke luar negeri. Misalkan dari hasil penjualan ikan tersebut menghasilkan penghasilan yang besar untuk negara. Ayo kesini lagi. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Gajah putih contohnya dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, kemudian Kamboja dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Kita lanjutkan. Nah, coba disimak. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai berapa juta kilometer? 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi ikan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Itu untuk negara Indonesia. Kemudian yang kedua, tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita, yaitu burung apa? Dahak. Dahak hidup di negara Malaysia. Hewan ini
kerjakan di kelompoknya. Ibu mau mengasih kesempatan kalian untuk bertanya. Coba, siapa yang mau bertanya? Cung, acungkan tangannya. Jiman. Ya, apa pertanyaannya? Apakah hewan opipar menyusui? Apakah hewan opipar menyusui? Kita kembalikan dulu. Pengertian tentang opipar. Opipar itu apa tadi? Bertelur atau melahirkan? Bertelur. Ada pertanyaan dari Jimam. Apakah hewan opipar menyusui? Siapa yang mau menjawab? Sebelum ibu jawab pertanyaan dari Jimam. Apakah hewan opipar menyusui? Katanya. Ya, correct. Menyusui atau tidak? Tidak. Mengapa tidak menyusui? Kelenjar. Pintar. Jadi pertanyaan Jimam dijawab oleh siapa? Nijam. Pintar 100 untuk Jimam. Untuk Nijam. Jadi hewan opipar itu tidak menyusui. Dikarenakan opipar adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sebelum kita ke evaluasi, ada tugas yang harus kalian selesaikan. Jadi dikerjakan bersama-sama di kelompok dengan cara bekerja sama. Di sana kalian nanti cukup menempelkan gambar hewan. Kalian kelompokkan berdasarkan cara berkembang biaknya. Jadi perkembangbiakan hewan itu ada berapa tadi? Ada 3. Gambar ini nanti kalian potong, ya, dipotong satu persatu. Kalau sudah dipotong, dilihat gambarnya, misalkan gambar hewan seperti apa. Nanti kalian tempel di cara atau kelompokkan dengan sesuai dengan cara perkembangbiakan hewan tersebut. Mengerti atau tidak?
Ibu mau bertanya, anak-anak barusan telah belajar tentang apa? Perkembangbiakan hewan dan jenis hewan yang ada di negara-negara ASEAN. Paling mana, sebelah mana atau bagian mana yang paling menyenangkan? Menempel atau mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Kemudian yang tidak sukanya yang di mana? Yang pengisian, evaluasi katanya. Mengapa tidak suka? Mengapa tidak suka? Suka katanya. Tadi mungkin waktu ibu menerangkan kalian tidak memperhatikan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, coba dilihat ke depan. Kesimpulannya, hewan berkembang biak dengan cara yang pertama, satu, apa tadi? Empat, atau disebut juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian yang kedua, ikat. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian yang terakhir, ikat. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Kemudian di negara-negara Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai apa? Makanan. Kemudian simbol negara atau dijadikan binatang peliharaan. Untuk pembelajaran kita pada hari ini dicukupkan sekian. Insya Allah besok kita lanjut ke pelajaran selanjutnya masih tentang perkembangbiakan hewan, yaitu dengan cara PG